Apabila dulu pernah memiliki hutang dan sekarang tidak ingat apakah sudah dibayarkan atau belum, ya, sedangkan keadaannya sudah tidak berkomunikasi lagi, maka apa yang harus saya lakukan agar hati saya menjadi tenang apabila teringat hal tersebut? Karena penting untuk diingat bahwa utang piutang itu termasuk hakun adami. Namun demikian, ada hak yang terkait dengan anak cucu Adam, orang-orang sekitaran kita. Walaupun sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi hak-hak ini belum tertunaikan, tetap ini akan menjadi kendala hisab saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kendala yang saya maksudkan hak yang harus diselesaikan dulu, ya, karena semua akan ditimbang. Dan ini bisa terkait dengan, mohon maaf ya, persoalan fisikal misalnya, atau persoalan materi. Saya sebutkan persoalan yang terkait dengan masalah Anda, utang piutang, secara materi langsung ya. Jadi ketika seseorang seperti Anda misalnya punya utang piutang, pastikan dulu ya. Tadi Anda katakan keadaannya sudah tidak berkomunikasi, ya Anda tinggal berkomunikasi, cari nomor kontaknya, tanyakan. Kalau qadarullah misalnya sudah wafat, meninggal, tanyakan ahli warisnya. Kembali kepada ahli waris, ceritakan kisahnya. Ya, saya pernah ada persoalan utang piutang dengan beliau yang bersangkutan. Kini saya dapat informasinya beliau sudah tidak ada, dan saya tidak ingat apa sudah membayar atau belum. Bagaimana kebijakan dari ahli waris yang dimaksudkan? Nah, nanti dari situ, insya Allah Anda ikhtiarkan. Kalau ternyata disimpulkan, dicari belum pernah ada pelunasan dimaksudkan, dan berikhtiar memohon kepada Allah untuk bisa diberikan kelapangan rezeki sehingga itu bisa dilunasi, dipenuhi. Ya, jika memang sekarang kasusnya terjadi, misal, ya, dua hal. Yang pertama, ternyata diketahui ya sudah dibayarkan, bahkan pernah cerita dan sebagainya. Alhamdulillah Anda menjadi semakin lebih tenang. Dan hikmah kedua, silaturahim, hubungan yang terjadi dengan keluarga besar tetap berjalan. Dan itu plus tambahan nilai-nilai kebaikan. Ya. Nah, kasus yang keduanya, jika memang terjadi sudah tidak berkomunikasi, orangnya tidak tahu, ahli waris tidak mengetahui, kerabatnya pun sudah nggak paham, ya, dicari-cari nggak bisa ketemu, maka cara paling mudah untuk menenangkannya, dilihat berapa jumlah hutang piutang Anda, kemudian Anda niatkan untuk bersedekah. Bersedekah diniatkan sebagai pelunasan utang yang dimaksudkan. Anda bisa berikan misalnya ke panti yatim, atau Anda bisa berikan ke fakir miskin dan sebagainya, niatkan untuk pelunasan utang Anda. Ya, mudah-mudahan itu bisa meringankan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hak yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat salah ya terkait dengan ibadah penyembahan kepada Allah. Seperti misalnya pernah lalai menunaikan salat, kan? Terus jarang berinteraksi dengan Al-Quran, pernah meninggalkan puasa, itu taubatnya langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat kepada Allah, kemudian ditutup kembali dengan menunaikan amal-amal soleh, ditingkatkan amalnya, jauhi maksiatnya, sehingga kita merasakan kenyamanan dalam jiwa, ketenangan dan semangat menunaikan ibadah. Ketika itu hadir, maka itu tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan teman-teman sekalian, hal semacam ini ketika sudah kembali kepada Allah di akhirat nanti, tidak ada pembayaran dengan menggunakan materi lagi. Karena semua aspek dunia itu ditinggalkan saat kita sudah mulai meninggalkan dunia. Karena itu menjadi fitrah kalimatnya, tertata ketika seorang wafat dikatakan telah meninggal dunia. Ya, bukan hanya rohnya meninggalkan dunia dan datang ke alam barzakh sebagai tempat persinggahan untuk menuju akhirat nanti, ya, tapi juga meninggalkan semua aspek yang terkait dengan dunia. Hukum-hukum dunia sudah tidak berlaku lagi. Ya, maka segala yang digunakan dalam konteks kehidupan dunia, jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun tidak dibawa. Ya, Anda menggunakan handphone sebagus apapun ketika wafat, nggak akan pernah bisa digunakan berkomunikasi di alam kubur. Bahkan dikuburkan pun tidak dilakukan lazimnya. Ya, uang yang Anda kumpulkan, jabatan yang Anda titik, kemewahan, segala rupa. Jadi kalau ada orang yang orientasinya dunia semata, nggak pernah ingat dengan akhirat, walaupun dia tahu akan wafat, tapi nggak menyiapkan bekal itu, maka kerugiannya berganda. Karena semua apa yang telah ia dapatkan dengan lelah itu, ya capek kan, itu capek itu. Ya, malam-malam masih mikirin, orang istirahat ini masih mikir ini, mikir itu, konsep ini, konsep itu. Bahkan ada yang meraihnya dengan cara yang keliru. Ya, ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan saling menyakiti, menzolimi, bahkan sampai menghilangkan nyawa dan sebagainya. Pada akhirnya selesai dan meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak akan berlaku lagi. Karena itu perangkat dunia tidak berlaku, hukum dunia pun tidak berlaku. Ya, Anda pun yang ada dalam ranah hukum misalnya, ya, baik itu misalnya di kemasyarakatan, ya, semacam polisi dan sebagainya, di militer seperti tentara, di kehakiman, kejaksaan dan sebagainya, semua akan selesai dan pengadilan Allah yang berlaku. Nah, dalam konteks pengadilan Allah ini di akhirat berbeda dengan hukum dunia. Kalau di dunia utang disuruh oleh hakim bayar utangnya menggunakan, ya, bentuk yang sama, utang uang bayar uang, atau aset kemudian disita misalnya, dikalkulasikan sejumlah itu. Di akhirat tidak. Nggak ada uang lagi, nggak ada aset dunia lagi. Yang ada adalah kumpulan antara amal soleh, nilai satu kebaikan yang punya bekal akhirat. Nah, jadi perbuatan baik yang punya bekal akhirat itu disebut hasanah namanya.